Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hilmar Rabbani, kelas 11 IPA 4. Saya akan membuat video pembelajaran tentang perhitungan pajak. Yang pertama ada pengertiannya. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang terima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. Kemudian ada tarif pajak penghasilan. Sesuai pasal 17 ayat 1 huruf A Undang UU PPH. Pertama ada sampai dengan 50 juta yaitu 5%. Kedua ada di atas 50 juta sampai dengan 250 juta itu 15%. Yang ketiga ada di atas 250 juta sampai dengan 500 juta yaitu 25%. Dan terakhir ada di atas 500 juta yaitu 30%. Kemudian ada unsur perhitungan pajak penghasilan. Pertama di biaya jabatan. Biaya untuk memelihara penghasilan yang dikurangkan dari penghasilan setiap pegawai tetap tanpa memandang tingkat jabatannya. Besaran biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto dengan ketentuan maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. 2. Ada biaya pensiun. Biaya untuk memelihara penghasilan yang harus dipotong atas penghasilan yang diperoleh penerima pensiun secara bulanan. Jadi, biaya ini diterapkan khusus untuk menghitung pajak penghasilan penerima pensiun berkala. Besaran biaya pensiun 5% dari penghasilan bruto dengan ketentuan maksimal 200.000 per bulan atau 2,4 juta per tahun. 3. Ada iuran pensiun. Iuran yang dibayarkan oleh pegawai kepada pengelola dana pensiun yang disahkan oleh Menteri Keuangan dan sifatnya mengurangi pendapatan bruto. Kemudian ada pendapatan tidak kena pajak atau PTKP. Jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari PPh pasal 21. PTKP berfungsi sebagai pengurang penghasilan neto wajib pajak. Kemudian di sini ada gambarnya dari PTKP. Kemudian ada pendapatan kena pajak PKP. Dasar untuk menghitung pajak penghasilan PKP diperoleh dari pendapatan neto dikurangi PTKP. Kemudian ada langkah menghitung pajak penghasilan. Yang pertama ada hitung penghasilan bruto. Yang kedua ada hitung pengurang seperti biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto atau biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto dan iuran pensiun jika ada. Untuk mendapatkan penghasilan neto. Yang ketiga ada penghitung PTKP sesuai dengan status si subjek pajak. Yang keempat ada hitung PKP. Penghasilan neto dikurang PTKP. Yang kelima ada hitung PPh 21 sama dengan tarif pajak dikali PKP. Kemudian di sini ada gambar dari format perhitungan PP 21 pasal 21 ya. Dan di sini ada yang di sini juga format perhitungan juga. Oke, jadi sini ada contoh soal dari pajak penghasilan. Di sini Pak Adi memiliki gaji sebesar 30 juta per bulan, dikurung neto, dengan status menikah dan memiliki 2 orang anak. Maka PPh terutang Pak Adi adalah pertama tulis penghasilan per tahun. Penghasilan per tahunnya sebesar 30 juta dikali selama 1 tahun atau 12 bulan. Nah, berarti sama dengan per bulan sama dengan 360.000. Terus PTKP nya itu wajib pajak sama dengan 54 juta. Kemudian sini ada kawin sebesar 4,5 juta. Nah, kemudian dia memiliki 2 orang anak, maka satu orang anaknya situ sebesar 4,5 juta. Maka jika memiliki 2 anak dikali 2 sama dengan 9 juta. Kemudian kita tulis total PTKP-nya sama dengan 54 juta ditambah RP 9 juta rupiah. Kemudian kita tulis PKP-nya. Ini sama dengan 292 juta
Rp500.000. Kemudian 5% dikali 50 juta rupiah sama dengan 2,5 juta. Kemudian 15% dikali 200 juta itu sama dengan 30 juta rupiah. Kemudian 25% dikali 42.500.000 rupiah, hasilnya sama dengan 10.625.000 rupiah. Kemudian baru kita tulis PPh 21 atau pajak penghasilannya sama dengan 2.500.000 rupiah ditambah 30 juta rupiah ditambah 10.625.000 rupiah, maka hasil yang didapatkan sama dengan 43.125.000 rupiah. Jadi pajak penghasilan atau PPh 21 yang harus dibayarkan oleh Pak Adi setiap tahunnya adalah 43.125.000 per tahun. Nah, ini hasil yang didapat dari pajak yang harus dibayar oleh Padi setiap tahunnya itu sebesar 43.125.000 rupiah per tahun. Terima kasih. Oke, sekarang di sini yang kemudian di sini ada PBB. PBB yaitu pajak bumi dan bangunan, adalah pajak yang ditanggung oleh orang pribadi atau badan yang mendapatkan keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik karena hak atas tanah dan bangunannya. Yang kedua, kemudian yang wajib membayar pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat dari hak atas tanah dan bangunannya. Kemudian sini ada tarif dan perhitungan PBB. Tarif PBB adalah 0,5%. Total yaitu total NJOP bumi ditambah bangunan. Kemudian ada NJO PTKP itu maksimal 12 juta. Kemudian ada NJOP kena pajak dan lalu NJKP 20% atau 40%. Terakhir PBB terutang 0,5% dikali NJKP. Kemudian ada NJOP. Dasar pengenaan PBB adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. Kemudian NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Kemudian ada NJO PTKP. NJO PTKP adalah batas nilai yang jual objek pajak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Kemudian ada NJO PTKP ditetapkan maksimal 12 juta. 3 ditetapkan secara regional oleh kabupaten atau kota. Kemudian ada NJKP. NJKP adalah nilai jual kena pajak, merupakan dasar perhitungan pajak. Di sini ada PBB perkebunan itu 40%, PBB perhutanan 40%. Kemudian ada PBB pertambangan 40%. Kemudian ada NJOP 1 juta yaitu 40%. Dan NJOP sampai dengan 1 miliar itu 40%. Kemudian NJOP sampai dengan 1 miliar 20%. Dan di sini ada gambar contoh tagihan PBB yang pertama. Dan di sini contoh tagihan PBB yang kedua. Nah, dan yang terakhir, di sini ada contoh soal dari PBB. Soalnya Pak Sucipto ingin membayar PBB dan ia mempunyai bangunan 100 meter persegi dan luas tanah sebesar 150 meter persegi. Harga tanah di daerah Pak Sucipto berkisar 4 juta per meter, sementara harga bangunannya berkisar 5 juta. Maka hitunglah PBB yang harus dibayar oleh Pak Sucipto. Pertama kita hitung
tanahnya. Luas tanah itu kan 140 meter dikali harga per meternya 4 juta rupiah, sedangkan 150 dengan 4 juta itu 600 juta rupiah. Nah, kemudian kedua ada bangunannya. Di sini luas bangunan itu kan 100 meter persegi dikali per meternya itu 5 juta. Sementara harga bangunan berkisar 5 juta per meter, 5 juta rupiah. Maka saya dapat yaitu 500 juta. Nah, setelah mendapatkan nilai total tanah dan bangunannya, selanjutnya mencari NJOP. NJOP itu 600 juta dikali ditambah 500 juta. 100 juta tambah 500 juta sama dengan 1,1 miliar 100 juta rupiah atau 1,1 miliar. Nah, kemudian mencari NJKP-nya. Itu 20% dikali hasil dari NJOP tadi, yaitu 1.100.000.000. Hasil yang didapat yaitu 220 juta. Nah, terakhir cari PBB-nya. Itu rumusan 0,5% dikali hasil dari NJKP ini, itu 220 juta. Saya didapat yaitu 1,1 juta. Maka PBB yang harus dibayar oleh Pak Sucipto adalah 1,1 juta rupiah. Dan inilah hasil dari contoh soal PBB. Itu yang hasil didapat itu 1,1 juta rupiah. Sekian video pembelajaran mengenai perhitungan pajak ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.